Saya katakan langkah Yusril adalah langkah yang progresif karena telah berani melakukan rule breaking atau breakthrough agar ADART parpol di negara demokrasi tidak monopolistik, feodalistik, nepotis, apalagi oligarkis. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan tuan? Dimanapun saudara berada, ketemu dengan saya, Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, kali ini ribet akan semakin ribet lantaran akan mereview berita kata begawan hukum terkait dengan kesanggupan Yusril Ihya Mahendra mendampingi pengajuan judicial review ADART Partai Demokrat. Saya berpendapat sama dengan Prof. Yusril bahwa perlu ada terobosan baru untuk mendedah kejumudan ADART parpol yang selama ini tidak tersentuh oleh tangan lain atau tangan internal. Padahal parpol adalah lembaga publik di negara demokrasi yang seharusnya juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang otomatis harus sesuai dengan perundang-undangan yang didasari oleh nilai keadilan dan kebenaran. Saya katakan langkah Yusril adalah langkah yang progresif karena telah berani melakukan rule breaking atau breakthrough agar ADART parpol di negara demokrasi tidak monopolistik, feodalistik, nepotis, apalagi oligarkis. Puan dan tuan, mari kita coba untuk menyimak sindiran-sindirun para begawan hukum terkait dengan Yusril sebagai advokat yang mendampingi 4 ex-kader Partai Demokrat yang mengajukan judicial review atas ADART-nya. Suara.com tanggal 30 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai langkah advokat Yusril Ihya Mahendra mendampingi Demokrat kubu KLB Deli Serdang Muldoko untuk melakukan uji materi atau judicial review soal ADART Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung akan sia-sia. Meskipun nantinya menang, Mahfud menilai hasil tersebut tidak bakal bisa menggulingkan Demokrat di bawah pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Mahfud mengatakan apabila uji materi yang dilakukan Yusril ini menang menurut hukum, maka akan berlaku ke depannya, bukan untuk pengurus yang saat ini aktif. Nah, saya kira memang begitu, saudara sekalian. Seandainya ada pengaruh, itu juga hanya sekedar perubahan ADART saja. Kemudian dalam media, kemunculan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihya Mahendra, menjadi kuasa hukum ex-kader Partai Demokrat untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terhadap ADART Partai Demokrat terus menuai sorotan. Belum lama ini tanggapan terhadap langkah Yusril Ihya Mahendra juga datang dari ex-ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki. Jimli Asidiki mengatakan bahwa partai politik memang merupakan saluran utama kedaulatan rakyat seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Parpol itu dikatakan pilar utama dan saluran daulat rakyat dan bahkan disebut juga dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai peserta pemilu dan mengusung capres. Statusnya juga lembaga publik atau lembaga publik itu artinya tidak lepas dari kenegaraan ya, dalam arti luas yang mempunyai aturan intern anggaran dasar sebagai pelaksana undang-undang. Meski tidak disebut peraturan perundang-undangan, putusan judicial review bisa jadi inovasi baru. Kalau dikabulkan, judicial review ADART parpol lain juga bisa. Demikian kata Jimli melalui Twitternya Jumat 1 Oktober 2021.
Dia melanjutkan bahwa tegaknya hukum juga perlu dibarengi dengan tegaknya etika bernegara. Tapi perlu diingat juga tegaknya hukum dan keadilan harus seiring dengan tegaknya etika bernegara. Demikian kata beliau. Meskipun kata dia, undang-undang tidak eksplisit mengatur bahwa advokat tidak boleh menjadi ketua umum parpol, namun secara etika, kepantasan hal itu sulit diterima. Nah, ini menyindir siapa? Saya kira memang menyindir Yusril Iza Mahendra. Puan dan Tuan, JPNN.com tanggal 2 Oktober 2021 menyebutkan bahwa pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menyindir balik anggota DPD RI Jimli Asidiki tersebut. Pria yang juga menjabat Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang ini juga menggunakan kalimat sama yang sebelumnya digunakan oleh Profesor Jimli. Pertanyaan yang sama bisa saja dikemukakan. Demikian kata Yusril ya. Apa pantas seorang anggota badan legislatif mengomentari sebuah perkara yang sedang diperiksa badan yudikatif? Ini sindir Yusril dalam keterangannya Sabtu 2 Oktober 2021. Prof. Jimli sebelumnya menyoroti posisi seorang advokat menjadi ketua umum partai politik. Menurutnya, secara etika, kepantasan, dan etika bernegara, hal itu sulit diterima. Apalagi kemudian mempersoalkan ADART partai politik lain. Mantan ketua MK itu memang tidak menyebut nama Yusril dalam kicauannya di media sosial Twitter. Yusril kemudian juga mempertanyakan apakah pantas Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang MK, di mana lembaga tersebut punya kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan undang-undang yang dimaksud. Ini sindiran untuk Prof. Jimli. Kemudian Yusril juga mengatakan bahwa Prof. Jimli saat menjabat Ketua MK beberapa kali menguji undang-undang yang justru MK dan hakim MK berkepentingan dengan undang-undang yang diuji tersebut. Profesor Jimli akan menjawab tidak ada undang-undang yang melarang MK menguji undang-undang MK. Dalam pandangannya, saudara sekalian, Yusril juga memaparkan bagaimana dalam filsafat ya, norma etik adalah norma fundamental yang melandasi norma-norma lain termasuk norma hukum. Sehingga norma hukum yang bertentangan dengan norma etik seharusnya dianggap sebagai norma yang tidak berlaku. Yusril lengkapnya mengatakan begini, nah yang dibicarakan Prof. Jimli adalah etika kepantasan. Soal pantas atau tidak pantas, yang secara filosofis bukan norma fundamental. Seperti dibahas Immanuel Kant atau Thomas Aquinas dalam Summa Theologia atau dalam tulisan-tulisan Al-Ghazali. Menurut Yusril, norma etika kepantasan yang disebut Prof. Jimli tidak lebih dari norma sopan santun yang bersifat relatif dan sama sekali bukan norma fundamental atau absolut sebagaimana dalam norma etik. Yusril kemudian mencontohkan ketika ada orang Batak bertamu ke rumah orang Sunda dan dia menyodorkan tangan untuk bersalaman dengan tuan rumah. Menurut Yusril, gaya atau tata cara dan bersalaman tamu orang Batak itu mungkin tidak sesuai dengan etika kepantasan orang Sunda. Namun, tamu orang Batak itu bukan orang jahat ya. Lain halnya jika tamu itu pulang, sendok garpu tuan rumah kemudian dikantongi diam-diam. Pencurian adalah pelanggaran norma etika seperti disebut dalam Ten Commandments dan Molimo dalam falsafah Jawa. Molimo ya, itu tadi madon, main, madat, minum. Nah, itu ya. Itu termasuk dalam hal molimo. Soal etika kepantasan yang disebut Prof. Jimli bukan hanya hal fundamental. Norma sopan santun itu konvensional. Bahkan kadang tergantung selera untuk mengatakan pantas atau tidak pantasnya. Saudara sekalian, saya sependapat ya dengan Yusril bahwa etika moral memang yang melandasi hukum itu sifatnya sangat berbeda dengan etiket atau sopan santun. Hal demikian juga pernah disinggung oleh Prof. Umar Sinwaji yang menyatakan bahwa no law without moral and no moral without religion. Etika menjadi dasar hukum oleh karena karakternya yang bisa dikatakan bersifat imperatif kategoris.
perintah yang sebenarnya tidak boleh ditawar. Meskipun tidak dapat dipaksakan keberlakuannya seperti hukum, ya, norma hukum, namun pertanggungjawaban moral itu sebenarnya jauh lebih berat daripada pertanggungjawaban hukum. Sedangkan etiket itu hanyalah norma yang sifatnya itu konsensus kelompok lokal yang karakternya imperatif hipotetis. Perintah yang bersyarat situasional dan juga kondisional, bahkan lokal. Maka etiket tidak dapat dipertanggungjawabkan secara general, melainkan lokal dan juga subjektif. Sanksinya pun hanya bersifat atau hanya sekedar mungkin hanya dianggap memalukan, ya, dikucilkan secara adat atau sifatnya lokalitas. Jadi intinya saudara sekalian, pertimbangan moral etika jauh lebih diutamakan daripada etiket atau sopan santun. Oke, bagaimana saudara sekalian? Saya kira seru kan bagaimana para begawan hukum di negeri ini saling sindiran-sindirun. Yang satu punya kemauan untuk bagaimana memperjuangkan demokrasi dalam arti supaya parpol itu, ya, itu tetap demokratis. Kemudian yang lain mengatakan, wah ini saya kira sia-sia karena tidak akan bisa membatalkan kepengurusan AHY di Partai Demokrat. Ya memang nggak bisa karena ini persoalan ADART saja. Kemudian satu lagi mengatakan bahwa tidak etis, tidak pantas. Ya, katanya kalau seorang ketua partai juga menjadi advokat yang kemudian mempermasalahkan ADART partai politik yang lain. Nah, Anda kira-kira mendukung siapa, saudara sekalian? Ya, apakah Pak Mahfud dan Pak Jimli Asidiki, atau setuju dengan pendapat saya dan pendapat Yusril Ihya Mahendra? Apapun jawaban Anda, pasti akan bermakna dan jangan lupa, tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.